Shalom kepada jemaat GBP Taman Firdaus dimanapun kau berada. Kepada teman-temanku di seluruh Indonesia. Terutama juga kepada Alena Tennis Group yang ada di Bandung. Shalom. Saat ini saya mau sharing mengenai rahasia cara Tuhan menolong umatnya. Bagaimana cara Tuhan menolong umatnya? Ini rahasia. Kok rahasia itu orang tidak akan memberitahu sebetulnya. Coba saudara datang ke Gado-Gado Boplok, tanyakan. Bagaimana resepnya? Pasti tidak dikasih tahu. Saudara pergi ke restoran Gajah Mada, mie-nya enak. Saudara tanya resepnya, pasti tidak dikasih tahu. Saudara pergi ke ayam yang terkenal, ayam goreng pemuda misalnya. Tanyakan resepnya gimana? Pasti tidak diberitahu. Karena ini rahasia, saudara. Tapi kita ini dalam Tuhan. Rahasia ini diberikan kepada kita supaya dipraktekkan dan kita akan melihat hasilnya yang luar biasa itu. Saudara, pandemik 19 ini membuat manusia sengsara, menderita. Mungkin ada yang kerja di PHK. Mungkin juga gajinya hanya setengah. Mungkin juga usaha-usaha tutup, saudara. Karena bayar sewa tidak mampu, saudara. Coba saudara pergi ke Mangga 2. Lihat, banyak toko-toko ditutup, saudara. Karena mereka nggak kuat untuk membayarnya. Ada sebagian setelah toko tutup, ya masih untung, saudara. Istrinya masih bisa masak. Sehingga masak online, saudara. Ada juga orang yang jualan. Jualan apa, saudara? Cabai rawit, kentang, engkol, pecai. Saudara dimasukkan ke online, saudara. Ada juga yang menjual ikan cupang. 10.000, 7.500, saudara, itu dimasukkan online, saudara. Bayangkan, saudara. Mungkin ada orang yang punya simpanan deposit. Tetapi karena ini 1 tahun lebih, saudara, mungkin depositonya juga sudah habis dan mereka pun kelabakan. Bahkan orang yang tidak beriman, saudara, waktu sekarang ini dia kasih makan anaknya racun, saudara. Meninggal 2 anaknya dan dia gantung diri. Bayangkan, saudara. Ingat baik-baik. Dalam Tuhan pasti ada jalan. Asal kita taat, kita patuh, kita setia, kita tekun kepadanya, pasti, saudara, ada jalan. Jadi untuk itu saya memberikan rahasianya. Bagaimana Tuhan menolong umatnya. Kita adalah orang percaya. Kita adalah umatnya. Mereka menderita, kita juga menderita. Mereka kekurangan, kita juga kekurangan, saudara. Sama, saudara. Matahari untuk orang baik, untuk orang jahat. Hujan untuk orang baik dan untuk orang jahat, saudara. Tapi kita ada jalan keluarnya. Saat ini saya akan membagikan rahasia bagaimana Tuhan menolong umatnya. Yang pertama, satu contoh. Di Hakim 19 dan sampai 20. Saudara bisa baca dan saya akan ceritakan. Ada seorang Lewi, dia tinggal di balik gunung Efraim. Dia mempunyai gundik, yaitu istrinya, disebut gundiknya. Setelah itu gundiknya selingkuh. Setelah itu selingkuh dan dia pulang ke rumah bapaknya. Setelah itu 4 bulan dia nggak kembali-kembali. Orang Lewi ini datangin ke rumah orang tuanya untuk menjemput istrinya, yaitu gundiknya disebutnya. Orang tuanya menahan dia 2 hari, 3 hari, 4 hari. Ke-5 hari dia paksa pulang. Dan dia pulanglah. Dalam perjalanan sebelum sampai ke balik pegunungan Efraim, sudah gelap. Sampailah di Yebus. Di Yebus dia katakan tidak. Karena ini bukan kaum Israel. Bukan umat Israel. Bukan bangsa Israel.
Kita terus saja ke Gebea. Gebea adalah tempatnya suku Benyamin tinggal di situ. Sesampai di Gebea sudah malam sekali. Mereka tinggal di lapangan. Tahu-tahu ada satu orang kakek menawarkan untuk tinggal di rumahnya. Akhirnya diajaklah ke rumahnya. Diajak makan, mandi. Setelah itu mereka duduk. Ternyata orang-orang Benyamin menggedor-gedor rumahnya. Minta supaya mereka, tamunya diserahkan kepada mereka. Tapi kakek ini mempertahankannya. Tetapi gundiknya yang diserahkan kepada orang-orang Benyamin itu. Ternyata gundiknya diperkosa sampai pagi. Gundiknya pulang ke rumah sampai pintu, dia meninggal dunia. Orang Lewi ini keluar melihat gundiknya meninggal dunia. Dia potong-potong 12 potong. Namanya mutilasi, saudara. Itu zaman itu sudah ada mutilasi, saudara. Potong-potong dikirimkan kepada orang-orang Israel. 12 suku diberitahukan kejadiannya. Mereka datang semuanya ke Gibea. Dan mereka menanyakan kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana? Apakah kita berperang dengan suku Benyamin? Kata Tuhan apa, saudara? Hakim-Hakim 20 ayat 18 mengatakan, peranglah. Saudara, perang pada hari itu ternyata kalah. Tuhan yang memerintahkan perang, kalah. Mereka pulang nangis. Di ayat 23, mereka nangis dan puasa sampai petang. Dan mereka tanyakan lagi kepada Tuhan. Tuhan bagaimana? Tuhan katakan perang. Kedua kalinya kalah, saudara. Ketiga kalinya di ayat 26. Tanya lagi kepada Tuhan. Mereka kumpul semua bangsa Israel kumpul di Betel. Menangis dan berpuasa sampai senja. Kok tadi sampai petang. Petang itu dari jam 3. Mungkin sampai jam 3. Tapi senja itu adalah maghrib setengah 6. Mungkin jam 6 kurang lebih. Sampai senja. Dan mereka memberikan korban bakaran dan korban keselamatan. Ingat baik-baik. Bukan saja mereka menangis di hadapan Tuhan. Mereka berpuasa sampai senja. Dan mereka memberikan korban, saudara. Bakaran dan keselamatan. Apa yang kita dapat ini? Jadi kalau kita mempunyai masalah, tantangan, pergumulan dalam kehidupan kita. Mungkin uang kita sudah habis, kita tidak mempunyai cadangan apa-apa. Inilah teorinya. Bahwa engkau akan mendapat jawaban kalau engkau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekeluargamu yang dewasa puasa sampai senja. Dan engkau memberikan korban bakaran dan korban keselamatan. Tapi karena Yesus mati di kayu salib, telah menggantikan kita. Dia telah korban untuk kita. Jadi kita memberikan apa? Pujian penyembahan kepada Tuhan sampai senja. Setelah itu saudara, besoknya saudara doa, pergi minta tuntunan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan buka jalan. Ini yang resep pertama saudara. Justru saudara harus doa sungguh-sungguh dan berpuasa 1 hari. Dan pujian penyembahan kepada Tuhan sampai jam 6. Dalam keluargamu yang dewasa, ikut sertakan. Sungguh-sungguh engkau akan melihat Tuhan menolong umatnya termasuk engkau. Yang kedua adalah mengenai Esther, saudara. Saudara tahu Esther siapa? Kalau kita baca di Esther 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, 7. Esther adalah orang Yahudi. Pamannya adalah Mordekai. Raja Ahasiweros yang menguasai 127 daerah besar sekali mengadakan perjamuan. Saudara, perjamuannya diundang pejabat-pejabat tinggi, pembesar-pembesar, pegawai-pegawai, bangsawan-bangsawan,
Mereka undang semuanya. Mereka merayakan. Saudara tahu perjamuannya berapa lama? Cuman 180 hari. 180 hari itu berapa bulan? 6 bulan, saudara. Kita tidak pernah mendengar orang merayakan sesuatu sampai 6 bulan. Tetapi raja saking kayanya, dia mengadakan perayaan 180 hari. Dia memperlihatkan kemuliaan, kekuatan, kekayaannya, keindahannya, dipamerkan. Waktu memamerkan itu, waktu dia minum anggur, waktu dia sukacita, dia teringat dengan istrinya yang tercantik. Maka itu dia menyuruh sida-sidanya untuk menjemput namanya Wasti. Waktu Wasti diundang oleh raja untuk datang, menolak. Ingat baik-baik, saudara. Wasti tidak menyangka, saudara, bahwa dengan penolakan itu dia jatuh, diganti, saudara. Karena pembesar-pembesar itu mengatakan, kalau kamu tidak bertindak terhadap Wasti, sehingga rakyat akan mencemooh engkau, dan masyarakat akan kurang ajar, yaitu istri-istri akan kurang ajar terhadap suaminya, karena contoh dari raja sendiri. Jadi harus bagaimana? Harus diganti Wastinya. Sehingga mereka mengirim orang ke seluruh daerah, memilih yang tercantik, yang terbaik. Pilihan jatuh kepada Esther, saudara. Esther nama aslinya, saudara tahu? Hadasa. Saya ingat jemaat saya ada namanya Hadasa Dewi. Itu Esther namanya. Luar biasa, saudara. Ya, Esther diangkat menjadi permaisuri menggantikan Wasti. Ingat baik-baik, kita taat kepada Tuhan, patuh kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Jangan sekali-kali engkau memberontak, engkau tidak sangka Tuhan yang begitu baik, sabar, mengampuni, bisa engkau jatuh, saudara. Ingat baik-baik, Esther diangkat jadi permaisuri. Mordekai, saudara, pamannya, mengawasi terus dari jauh bagaimana keadaan Esther. Pada satu saat dia mendengar bahwa Haman itu wakilnya dari raja, penguasa yang tertinggi. Dia melihat Mordekai. Waktu dia lewat, dia tidak berlutut di hadapannya. Wah, dia panggil orang-orangnya, tanyakan, Mordekai ini siapa? Mordekai ini orang Yahudi. Dia katakan, aku sia-sia kalau aku membunuh hanya satu orang saja. Aku akan membasmi seluruh orang Yahudi. Begitu jahat hati jahatnya. Begitu dia katakan, aku akan memusnahkan seluruh bangsa Yahudi. Dan dia datang kepada raja. Dia katakan ada satu bangsa yang penyembahannya menyembah beda dengan kita. Dan bangsa ini saya ingin memusnahkannya yang ada di benteng Susan ini. Dan aku akan memberikan uang sekian banyak untuk perbendaharaan raja. Raja setuju, langsung diketok, langsung saja Haman merencanakan untuk memusnahkan orang Yahudi. Ternyata Mordekai mendengarkan berita ini. Dia katakan kepada Esther, ada berita yang demikian. Esther mengatakan demikian. Undang-undang tidak mengizinkan kalau dia datang menghadap raja, harus raja yang memanggilnya. Kalau tidak melanggar undang-undang, bisa dihukum mati. Mordekai mengatakan demikian. Mungkin kamu menjadi ratu ini, inilah waktunya engkau menolong umatmu orang Yahudi. Kalau tidak, umatmu orang Yahudi dibinasakan, termasuk kamu juga orang Yahudi pasti dibinasakan. Setelah itu Esther memikir benar juga.
Dan dia katakan, pergilah, kumpulkanlah orang-orang itu semuanya. Itu di ayat pasal 4 ayat 16. Kumpulkanlah semuanya, supaya mereka berpuasa 3 hari 3 malam. Tidak makan, tidak minum. Dan apa yang dikatakannya? Tidak makan, tidak minum 3 hari lamanya. Setelah itu dia akan datang kepada raja. Kalau raja tidak berkenan, dia siap untuk mati. Bayangkan saudara. Dan dia berangkat. Dia menghadap raja. Ester 5 ayat 1, 2-3 mengatakan, waktu Raja Ahasiweros melihat Ester, berkenan saudara. Kenapa? Puasa 3 hari 3 malam menghasilkan Tuhan. Menghasilkan. Dia berkenan kepada Raja. Berkenan kepada Tuhan. Bayangkan kalau 3 hari 3 malam. Jadi kalau engkau punya masalah yang rumit, hampir-hampir putus asa, saudara boleh puasa 3 hari 3 malam. Kumpulkanlah keluargamu yang dewasa, sama-samalah berpuasa 3 hari 3 malam. Dan besoknya engkau berdoa dan minta pimpinan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan menolong engkau, karena engkau adalah umatnya saudara. Ingat baik-baik, puasa 3 hari 3 malam, hasilnya luar biasa saudara. Yang ketiga adalah dari 1 Samuel 1. Dan berikutnya sampai 28, saudara bisa baca mengenai cerita Hana dan Penina. Ada seorang Efraim. Seorang Efraim, dia itu namanya Elkana. Elkana adalah seorang Efraim. Elkana bin Yoraham bin Eliud bin Tofu bin Suf. Itu namanya panjang, bin. Kita katakan Elkana. Dia adalah seorang Efraim. Mempunyai 2 istri. 1 Hana, 1 Penina. Hana tidak mempunyai anak, alias mandul saudara. Penina mempunyai anak. Setiap tahun kebiasaan Elkana memberikan korban di Silo. Dia pergi ke Silo memberi korban. Dari korban itu sebagian dikasihkan ke Hana, sebagian kasih ke Penina, sebagian kepada anak-anaknya. Kalau anak-anaknya 5, berarti 5 bagian, dan Penina 1 bagian. 6 bagian, dia cuma 1 bagian. Dan juga Penina ini melakukan, menyengsarakan, mencemooh, sehingga ia menderita saudara, sedih sekali. Karena mengatakan, kenapa kamu sedih? Bukankah aku lebih penting dari 10 anak laki-laki? Tetapi Hana tetap sedih. Bertahun-tahun dia sedih. Akhirnya dia putuskan. Dia datang ke bait Allah. Di bait Allah itu ada Eli. Yang jadi imam adalah Hofni dan Pinchas. Dia datang ke situ dan dia berdoa, dan qomat kami itu, dia doa dalam hati, hanya mulutnya qomat kami terus menerus. Eli melihat, dia katakan, lepaskanlah mabukmu. Lepaskanlah mabukmu. Hana mendengar, dia katakan, Eli, Imam Eli, aku ini bukan perempuan dursila, bukan perempuan nakal, tetapi saking aku menderitanya, aku mencurahkan apa yang aku derita, aku curahkan kepada Tuhan. Supaya Tuhan mendengarnya. Eli mendengar itu, dia katakan, ya sudahlah, pulanglah. Sesuai dengan permintaanmu akan dikabulkan. Waktu dia berdoa,
inilah kuncinya. Dia bernasar. Bernasar itu berjanji memberikan sesuatu kalau berhasil doanya. Kalau dikabulkan doanya. Misalnya saja, saudara, istri saya waktu itu akan dioperasi lehernya, saudara. Saya berdoa dan saya nasar kepada Tuhan. Kalau Tuhan selamatkan istri saya akan memberikan sesuatu kepada seseorang. Dan ternyata istri saya selamat. Dan saya tepati nasar saya kepada orang itu. Itu nasar, saudara. Kalau saudara baca di Kejadian 28 ayat 20, Ishak mengatakan kepada Yakub supaya mencari pasangan hidup calon istri itu kepada keluarganya, yaitu Laban, anak-anaknya Laban. Dia pergi, sebelum dia pergi dia katakan, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan memimpin saya dalam perjalanan mengenai roti, mengenai pakaian, dan saya pergi selamat dan saya kembali lagi ke rumah ayah saya akan menjadikan Engkau Tuhan adalah Allahku. Dia katakan demikian. Dan Tugu ini akan aku bangun rumah Tuhan. Itu nasarnya. Dan aku akan memberikan 1/10 apapun yang aku dapatkan daripadamu, aku akan memberikan kembali 10% kepada Tuhan. Itu janji. Itu nasarnya, saudara. Saudara, nasarnya. Ayat 11. Ayat 20 mengatakan 1 tahun kemudian hamillah Hana, saudara. 1 tahun, ingat baik-baik. 1 tahun hamillah Hana, saudara. Dan 9 bulan kemudian dia melahirkan anak dan diberikan nama Samuel, saudara. Luar biasa. Dan dia janji kepada Tuhan bahwa dia akan menyerahkan Samuel, anaknya itu, setelah lepas susu. Dan dia akan serahkan kepada Tuhan. Dan dia akan serahkan ke Imam Eli untuk dididik sebagai hamba Tuhan. Tuhan menggenapi, saudara, itu yang luar biasanya, saudara. Tuhan menggenapinya. Apa kaitannya? Apa kesimpulannya? Ingat baik-baik kata-kata saya ini. Kalau engkau berdoa. Ingat baik-baik. Ada 3 keputusan Tuhan. 1, saudara, tidak. 2, iya. Ketiga, tunggu. Kalau Tuhan belum memberikan kepadamu, engkau tidak melihat perkembangan apapun juga, tetap berdoa. Paul Choyongi mengatakan demikian. Apa rahasianya? Sehingga jemaatnya begitu banyak, hampir 1 juta. Paul Choyongi kasih tahu kepada kita semuanya. Dia katakan ada 3 hal yang harus kita lakukan. 1 adalah doa. 2 adalah doa. 3 adalah doa, saudara. Saya pandemik 19, mulai Maret, saya berdoa. Saya berdoa dan saya bernasar, saudara. Saya bernasar kepada Tuhan. 1 bulan, 2 bulan. Apa yang saya lakukan semua sepertinya tidak ada apa-apanya. Sepertinya keputusan saya salah semuanya. Tuhan tidak menjawab, saudara. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Dan dari Maret sampai Maret ini dan April, saudara. 1 tahun, saudara. Dan saya melihat tunasnya April ini. Saya melihat tunas Tuhan. Saya tidak akan ceritakan setelah dia berbunga. Saya akan berceritakan bagaimana Tuhan menggenapi, menolong umatnya yang sungguh-sungguh. Saudara tahu, mungkin saudara kecewa waktu saudara berdoa, Tuhan tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban. Tetap berdoa. Itu. Tidak ada jawaban, tetap berdoa. Sampai 1 tahun, saudara akan melihat. Ada hasilnya. Hasilnya,
9 bulan saudara. Yaitu Hana hamil 9 bulan baru kelihatan Samuel. Jadi maksimal 9 bulan kau akan melihat hasilnya yang luar biasa. Bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Hidup di dalam orang-orang percaya. Percayakah saudara? Kau tidak percaya, mulai ini percayalah. Lakukan itu. Dan saya melakukan itu. Dan saya bernasar kepada Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan. Dan saya percaya ini terjadi kepada Hana. Ini terjadi juga di dalam kehidupan kita. Ini rahasia yang kita pegang. Hikmat yang datang dari Tuhan sendiri. Yang diberikan kepada saya. Dan saya sebarkan, luaskan kepada kita semua. Asal engkau taat, patuh, setia, tekun. Apapun yang terjadi, kau tetap setia melakukan ibadahmu. Setia berdoa kepada Tuhan. Tidak undur. Dan kau akan melihat kemuliaan Tuhan akan menyertai engkau. Engkau akan terlepas dari segala masalah. Ingat baik-baik. Kalau engkau telah diberkati, ingatlah berterima kasih kepada Tuhan. Seperti Lukas 17 ayat 17, saudara. Orang yang kusta, semuanya disembuhkan. Hanya berterima kasih kepada Tuhan, hanya satu orang. Kita tidak. Saudara, kalau berterima kasih, di tayangan ini ada tempat untuk memberikan persembahan. Saudara berikan persembahan, tanda terima kasih saudara. Bukan seberapanya, tetapi tanda terima kasih kepada Tuhan. Ingat baik-baik, 3 rahasia ini, saudara lakukan. Yang mana yang cocok saudara lakukan. Kalau ingin cepat, saudara 2 Ester. Kalau ingin cepat, saudara, dua seperti peperangan itu. Berdoa, saudara. Peperangan antara Israel dengan Benyamin. Berdoa 1 hari dan puasa. Sungguh-sungguh dalam 1 hari dan sekeluarga memuji, memuliakan Tuhan. Saudara akan melihat hasilnya. Ketiga adalah saudara bisa berdoa. Walaupun belum kelihatan hasilnya, tetap berdoa. Sampai kelihatan hasilnya 1 tahun. Setelah itu engkau akan melihat hasilnya. Hasilnya yang luar biasa. Engkau akan menikmatinya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Kalau saudara membutuhkan segala sesuatu pada saat ini, saya akan berdoa untuk kita semua. Taruhlah tanganmu di dadamu dan saya akan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya rahasia cara Tuhan yang menolong umatnya adalah 3 hal yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan mengikuti dan mempraktekkannya dalam kehidupan kami. Dan kami percaya dengan iman percaya. Ini akan berlaku, akan berhasil kepada kami. Sehingga kami keluar dari masalah, tantangan, pergumulan di dalam kehidupan kami. Waktu saat ini, waktu masalah pandemik 19 yang mengganggu kehidupan umatmu, jemaatmu dalam nama Tuhan Yesus. Dan iman dan percaya kami telah mendapatkannya hasil dari Tuhan sendiri dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami keluar dari masalah-masalah dengan pertolongan dari Tuhan sendiri. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Kita akan menutup khotbah ini. Angkatlah kedua belah tanganmu. Terima kasih Bapa. Kami percaya doa yang benar besar sekali kuasanya menjadi kenyataan di dalam kehidupan kami. 3 hal yang kau berikan. Doa Ester, doa peperangan dengan suku Benyamin, dan doa mengenai Hana dan Penina. Kami percaya Tuhan, ini akan memberi petunjuk jalan keluar bagi kami semuanya. Sehingga kami menghasilkan pertolongan yang dari Tuhan untuk umatmu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mempercayai firman Tuhan dalam sanubari kami. Firman Tuhan akan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Dan terimalah berkat anugerah dari Bapa
damai sejahtera dari Yesus Kristus, persekutuan persatuan penghiburan dari Roh Kudus yang menghibur dan mempersatukan umatmu di tempat ini, sekarang sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan memberkati.